Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Natasha dari kelas 2 SIC dengan NIM 2457301058. Di sini saya akan menjelaskan sebagai laporan pertemuan 12 dan 13. Pertemuan 12 yaitu melengkapi proyek Bina Desa dengan menerapkan multiple file upload dengan menggunakan tabel media beserta profile, yang dimana saya mendapatkan topik produk hukum sebagai contohnya. Dan untuk pertemuan 13 itu menerapkan role middleware dan authentication. Pada bagian profile di sini saya sudah menyesuaikan untuk controllernya. Ini di bagian controller saya sudah menyesuaikan yang seperti apa saja yang dibutuhkan, ada editnya, ada update, disesuaikan dengan yang dibutuhkan. Di sini ada tempat penguploadan foto baru, penghapusan foto lama, menyimpan foto baru, dan menghapus foto yang jika dicentang itu bisa dihapus gitu. Dan jika diupdate akan menampilkan pesan sukses, profile berhasil diperbarui. Selanjutnya tuh di bagian migrationnya saya sudah mendapatkan migration pada bagian profile image, disesuaikan dengan public function up sama down-nya. Untuk table usernya disesuaikan dengan profile image dan emailnya juga. Di sini ada profile image-nya. Lalu bagian profile pasti berkaitan dengan user. User pasti mempunyai profile dong, kayak fotonya. Jadi pasti berkaitan. Nah, pada bagian user ini, pada bagian user controller sudah saya sesuaikan untuk pada bagian profile image-nya seperti ini. Jadi kita tinggal memanggilnya aja. Dan juga kita juga menerapkan di bagian sini pada bagian penguploadan seperti yang tadi. Nah, selanjutnya pada bagian modelsnya juga diberikan pada bagian profile image. Nah, pada bagian user models ini kita masukkan, kita tambahkan profile image-nya pada bagian viewable ini. Nah, untuk di bagian usernya tuh index user, di sini terdapat profile image-nya, dan bagian user di bagian edit sudah saya buat juga untuk khusus profile image, yang dimana profile image tuh harus maksimalnya 2 MB, formatnya bisa JPEG, JPG, JPEG, PNG. Foto profilnya itu opsional, kalau enggak pasti dia menampilkan foto profil yang bukan kita buat. Dan juga di sini untuk penyimpanannya kita juga bisa meremove-nya dengan menggunakan tanda checklist saja untuk menghapus foto profilnya. Pada bagian create usernya, di sini pada bagian profile image-nya kita bisa menambahkan profile image-nya di bagian sini dengan ID profile image, namanya profile image, dengan format JPG, JPEG, dan PNG. Nah, jangan lupa juga untuk disesuaikan pada bagian rootnya. Di sini saya tuh tidak menggunakan profile pada bagian user saja, tapi juga pada bagian warga yang disesuaikan. Seperti yang kita ketahui, menerapkan multiple file upload ini kita harus menggunakan tabel media dengan menerapkan seperti yang saya blok ini. Di sini saya menerapkan multiple file upload pada bagian user, dokumen, dan lampiran. Pada bagian medianya saya sudah membuat migration, yaitu create media table, yang dimana sudah disesuaikan isinya seperti yang kita butuhkan. Dilengkapi dengan function up dan function down. Function up itu tuh
yang telah ditetapkan tadi ini ya, dan down itu untuk medianya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, saya menerapkan multiple itu pada bagian dokumen, lampiran, dan user. Yang pertama saya masuk ke dalam pada bagian dokumen, itu tuh menerapkannya di bagian sini, diterapkan dengan file dokumennya sudah dilengkapi dengan file path-nya. Nih, dilengkapi dengan file path, itu tuh kayak file name yang kita buat tadi yang udah didefinisikan, yang dimana namanya tuh file dokumen. Nih, file name kan tadi jadi file dokumen. Itu bisa PDF, docs, ls dan seterusnya itu. Nah, selanjutnya tuh ini pada bagian archive-nya untuk nampilannya, untuk bagian storage-nya, untuk pada bagian file path-nya tuh nih. Dan juga itu tuh pada bagian lampiran nah di sini pada bagian input text nih sampai sini itu tuh saat kita menginput filenya ada nama file, nah pada bagian lampiran ini itu tuh terletak pada bagian sini, pada bagian choose filenya atau multiple uploadnya. Itu kita bisa mengupload filenya dengan nama filenya di sini, input file, nama filenya. Dan selanjutnya itu pada bagian usernya, pada bagian profile image, pada bagian input sini. Di situ tuh untuk choose file kita memilih profile baru ataupun kita mau update profile lama. Berarti itu juga masuk ke dalam create usernya juga, create lampiran, dan create dokumen. Nah, untuk multiple upload ini saya menerapkannya pada bagian create edit di bagian dokumen, user, dan lampiran. Itu tuh bisa ditandai dengan file path, atau kita bisa cari storage juga. Kita juga bisa cari filenya apa, lalu bisa ditandai dengan input type juga untuk choose file ataupun multiple uploadnya, disesuaikan dengan migration yang sudah kita buat tadi. Multiple upload itu kan untuk memilih file yang ingin kita buat ataupun yang ingin kita update, yang dimana itu bisa berupa PNG, JPG, JPEG, docs, dan lain-lainnya. Jadi itu untuk memilih file baru maupun file yang akan kita update di bagian web kita yang akan kita tampilkan. Jika kita menerapkan multiple upload, kita akan langsung otomatis memilih file itu dari laptop kita atau device yang kita gunakan. Selanjutnya itu pada bagian authentication, itu tuh bagian login dan logoutnya. Itu tuh disesuaikan pada bagian out controllernya, header, dan rootnya. Yang dimana saya sudah membuat controllernya, itu sudah disesuaikan dengan rootnya. Yang dimana public function login ini sudah saya lengkapi dengan hash check ini beserta outnya. Dan pada bagian logoutnya itu sudah dilengkapi dengan request session invalidate dan regenerate tokennya. Pada bagian dashboard controller ini juga sudah menerapkan info check beserta rootnya itu mengarah kemana ke dashboard. Habis itu pada bagian headernya sini itu sudah menerapkan loginnya, rootnya juga serta logoutnya juga di sini tuh ya. Habis itu pada bagian login saya juga sudah membuat halaman login, terletak di sini. Ini halaman login, ini untuk halaman registernya beserta dengan root yang telah disesuaikan. Pada bagian middleware
Sebelum lanjut, kita menambahkan kolom role pada tabel user dan menyesuaikan bagian-bagian lainnya. Yang pertama tuh kita membuat migration, yaitu add a role to user table. Ini saya sudah membuat migrationnya untuk role. Kita sesuaikan pada function up dan function down-nya. Kita sesuaikan untuk role-nya. Selanjutnya, kita akan menjalankan migration. Di sini kan saya sudah menjalankan PHP Artisan Migrate. Selanjutnya, langkah kedua, karena ada kolom baru, kita akan menyesuaikan beberapa hal seperti pada model user, kita tuh menambahkan rule pada labelnya. Nah, seperti ini. Selanjutnya, pada bagian controller, user controller. Nah, selanjutnya pada bagian from dan function create, update, edit, kita menambahkan isian dan validasi inputan untuk role-nya. Di sini tertera untuk validate-nya sudah ditambahkan role, create-nya sudah role, dan sini juga ada role-nya untuk validasi dan isian inputan role-nya. Nah, middleware dalam Laravel itu untuk atau sebagai lapisan penghubung yang bertugas untuk memproses request sebelum kita teruskan ke controller. Nah, di sini saya akan membuat dua buah middleware, yaitu check is login dan check role. Yang pertama pada bagian check is login, pada bagian check is login, cek request agar hanya pengguna login yang bisa masuk. Jika tidak, request akan dialihkan ke halaman login. Kita akan membuat middleware-nya dengan perintah php artisan make middleware check is login. File baru akan terbentuk dengan nama check is login seperti yang saya tandai di sebelah kiri ini. Nah, dan jangan lupa untuk mengimport out-nya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mendaftarkan middleware di bagian app.php ini. Di sini sudah tertera bahwa saya sudah mengimport check is login di bagian sini, dan juga sudah menerapkan check is login dengan alias outcheck seperti ini. Nah, selanjutnya itu menerapkan middleware. Setelah kita mendaftarkan middleware tadi, middleware itu dapat dipanggil dengan di bagian root-nya. Saya akan mencontohkan pada bagian root-nya. Contohnya tuh seperti ini, yang dimana pada user kita tuh bisa untuk edit, create, update-nya jika kita sudah login. User nih contohnya kan sudah menerapkan root outcheck ini kan sebagai alias check is login. Jadi kita harus login dulu, baru kita bisa masuk ke halaman yang telah diberikan atau yang diizinkan. Nah, selanjutnya tuh ke bagian check role. Sama dengan check is login. Kalau check is login itu untuk login terlebih dahulu. Kalau role tuh untuk kayak apa sih yang login nih? Nah, di sini saya menggunakan admin dan user.
Nah, pada bagian check rule saya juga sudah mengimportkan ini. Bagian check rule nanti akan menampilkan seperti ini. Ini nih, jika kita tidak memiliki akses bakalan menampilkan halaman seperti ini. Dan juga jangan lupa untuk mendaftarkan middleware-nya di bagian apps ini pada bagian check rule. Pada bagian check rule ini, saya mendefinisikannya sebagai rule saja. Jadi rule saya tuh rule admin sama user. Jadi untuk keduanya itu user dan admin. Ini sudah diimport. Lalu kita akan menerapkan middleware-nya pada bagian root. Nah, seperti ini. Nah, ini pada bagian user ini kita mengeceknya tuh harus login terlebih dahulu. Dan untuk admin itu bisa mengakses halaman index, create index atau halaman utamanya, create, terus edit, update, terus bisa hapus juga. Kalau untuk user itu dia cuma bisa lihat detail aja, alias pada bagian user tuh hanya bisa melihat indeksnya saja. Di sini saya sudah menerapkannya pada bagian user, jenis dokumen, kategori, dokumen hukum, warga, dan lampiran, profil juga. Dan juga ini untuk root yang root group. Saya juga sudah menggunakan root group. Nah, pada bagian dashboardnya juga sudah ada. Nah, pada bagian about ini saya tidak menggunakan middleware karena itu akan tampil tanpa login terlebih dahulu. Jadi intinya saya memiliki dua role, yaitu admin dan user, yang dimana admin itu bisa untuk mengedit, menghapus, mengupdate, dan menambahkan dari dokumen ataupun file yang ingin diupload. Dan juga pada bagian user itu hanya bisa melihat detail dari file yang ingin dilihat. Nah, seperti inilah tampilan dari website saya. Di sini saya login sebagai admin, dan pada bagian website saya ini sudah dilengkapi dengan logo. Ini pada bagian home-nya sudah dilengkapi dengan dokumen lampiran yang bisa diklik untuk menuju halaman selanjutnya. Ini adalah tim-timnya. Nah, pada bagian about itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan saya. Apa sih tentang produk hukum ini? Nah, pada bagian user sini, karena saya login sebagai admin, jadi saya bisa melihat tombol edit, tambah, bisa hapus juga seperti ini. Nah, ini untuk pada bagian multiple upload pada bagian user, yaitu choose filenya bisa diupload di sini. Nah, pada bagian warga, pada bagian user ini saya sudah menerapkan foto profile atau profile image di bagian user saya ini. Nah, untuk selanjutnya tuh pada bagian warga, di sini saya juga ada tombol edit hapusnya, ada tombol tambahnya. Di sini saya sebagai administrator atau adminnya. Di jenis dokumen juga sama, ada edit, detail, hapus. Di bagian detail ini ada terakhir diupdate dan tanggal dibuatnya sebagai riwayat perubahannya. Pada bagian kategori juga ada detailnya.
juga sama, ada tanggal dibuat dan terakhir di update-nya. Nah, pada bagian dokumen saya, pada bagian detail itu terletak lampiran dokumennya dari lampiran ini. Jadi bisa melihat lampiran dokumen dari sini. Itu tuh pada bagian dokumen bisa edit dokumen di sini. Nah, pada bagian dokumen di sini kita bisa multiple uploadnya pada file dokumen ini. Nah, selanjutnya pada bagian lampiran, ini kita akan contohkan pada bagian detailnya. Nah, di sini sudah menerapkan multiple upload juga. Saya menerapkan multiple upload itu pada bagian user, dokumen, dan lampiran. Jika kita logout, nah tampilan akan seperti ini. Ini sudah menerapkan logo dari dokumen hukum, produk hukum saya, di bagian sini dan bagian sini. Sekian penjelasan laporan pemrograman framework, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.